Lamun nepikeun ka Persib eleh ku PSIS botakan secara langsung. Karakter pemain teh nu kumaha pasti geus bisa ngabaca. Tah eta bakal jadi poin penting buat pertandingan ketiga pelatih baru Persib. Aman atuh. Nya tapi kan eta tuh jadi PR yang Boyan pemain aya ieu kumaha dibentuk kahayang karakter ku si Boyan eta. Urang geus langsung we dirinya menang, cuk urang mah draw geus. Draw itu nya. Draw. Cuk urang menang. Persib akan dapat 1 poin besok di Semarang. Kembali bersama E dan G. Oh. Wah, berat. Kalau E dan G. Bagus juga ya dan G ya. Iya, E dan G. Mang Gus Dul. Siap. Kita tandang Ke Semarang. Nonton mau. Ya, ulah dibeja-beja Tuh. Dia langsung. Ini mah himbauan ya. Oh. Jadi kan udah pernah dibahas di episode sebelumnya. Yang namanya bobotoh pingin nonton away mah sulit ditahan, susah dihindari. Nah, solusinya itu kan adalah ketika mereka nonton itu mau nonton atau mau merugikan klub ngehajakeun gitu. Enggak, karena kan mereka tuh kan ngomong manajemen kieu manajemen gini, tapi mereka membuat sesuatu yang gampang langsung dibalikin ke manajemen. Betul. Benar tuh ngomong manajemen gitu kieu, tapi ketika mereka nonton mereka marah juga ketika manajemen ngomong gini. Kan mereka kayak di manajemen Persib ngomong gini. Iya, ini kayaknya mereka sengaja ingin Persib didenda. Ngambek deui. Ya enggak ngambek kan logis. Udah tahu OE dilarang, tiba-tiba datang ke stadion Marake baju Persib gitu. Jadi ini logis nih ya, himbauan untuk teman-teman yang memang hayang nonton Persib da urang mah mau ngarugikeun bukan hayang nonton di stadion yang geus teu kudu make atributnya. Tahan heula lah ya. Tahan heula. Nonton di VIP enggak perlu pakai atribut. Nah, betul nih. Jadi makanya kok nih minggu kemarin kita ngomongin masalah Komdis sama Komisi Etika. Etik. Nah, kemarin PSIS juga pemain asingnya bermasalah. Nah, itu yang saya bilang ada hal-hal yang mungkin wasit nggak memberikan sanksi ya. Bisa jadi nggak ngelihat, luput, atau mungkin buat wasit ya cukup di situ kartu kuning. Tapi ingat, ada juga pemantauan dari Komdis. Kayak Fortes tuh, ketika insidennya kan udah dikasih kartu sama wasit, tapi sama Komdis dikasih lagi kan sanksi tambahan ya. Sanksi tambahannya bisa berupa denda uang dan juga larangan bermain. Tapi Fortes kayak main sih. Ya, Fortes pemain. Cuman kita sedikit flashback ke belakang minggu kemarin kan kita ngomongin masalah Komdis dan Komisi Etik. Komisi Etik. Orang kasih bisa ngomong etik. Maatik. Nah, itu. Jadi karena lah sedetik orang nggak bahas masalah PSIS yang mungkin nanti mereka juga akan main di kandang dan akan toh-tohan ingin mengalahkan Persib pastinya gitu kan. Iya, urang mah tong langsung ka prediksi heula kita nostalgia dulu. PSIS ini mulai mencari perhatian lagi di awal-awal liga kelima. Jadi ketika itu sepak bola kita teh dalam keadaan genting kan, ada reformasi teh ya, reformasi, ada kerusuhan apa. Liga sebelumnya kan terhenti tuh, udah nggak memungkinkan ya. Tapi liga berikutnya di tengah segala keterbatasan dan main GHS ya tuh perizinan, terus demo loba. PSIS itu juara. Dulu ada pemain juga Maradona sih dengan pedagogi Gempal Tugio. Dulu ada namanya Tugio dari Purwodadi. Namanya Tugio ya. Ya karena kondisi negeri ini mereka tuh juara mainnya itu jauh di stadion Kelabat Manado tuh. Tapi Podi lawanan naon bukan nama PSIS juara, tapi finalnya itu jauh di Manado. Ya bahkan nama Tugio-nya juga cuman ketika hanya itu saja Mang Eko. Karena nggak langsung wah mau juara teh kumaha gitu kan, itu kan pas hari teh gitu. Nah, nanti juga melawan Persib mungkin PSIS juga lagi bagus-bagusnya nih Mang Eko. Motivasi bermainnya, terus pemain asingnya juga sudah mulai bisa bermain lagi lawan Persib. Guys pasti. Tapi kalau melihat track record ketika berhadapan dengan Persib, PSIS mah loba ele. Loba ele tapi itu kan nggak menjamin ya. Karena apa? Karena Persibnya juga kita kan di awal-awal kompetisi juga merangkak Mang Gustul, nggak stabil ya. Apalagi kita ada transisi pergantian pelatih. Artinya apa? Artinya Boyan ini, jadi ada komen kamari, Kang Eko lain Bohan, dibacanya Boyan. Oke lah Boyan ya. Jadi Boyan Hadok ini, Hodak. Boyan Hodak. Ini kan bisa dianggap masih perlu pertandingan ya. Kalau buat pelatih yang ngananganin dari dari awal pertandingan mungkin ini udah cukup. Tapi kalau buat Boyan, ini adalah salah satu eksperimennya juga untuk memantapkan skema ya. Jadi saya pikir
walaupun PSIS sering kalah, nggak menjamin besok kita bakalan mudah bermain, enggak. Nah, kalau saya mah menjamin. Karena Boyan juga sudah ada asistennya yang bawaan dia. Jadi urang mah pede ngelawan PSIS mah bakal menang. Yakin. Kunaon teman? Mungkin lah aya. Lamun nepikeun ka Persib eleh ku PSIS botakan secara langsung. Gitu. Wah, itu denger ya. Betul. Bu kurang jabrik ka. Botakan langsung. Rek dahar something di tempat baso. Dahar eta baso bihun. Luas atuh didinya. Kitu benes. Da urang mah yakin karena nya sejarah mah walaupun PSIS keur alus-alusna tapi meureun da Persib yang berubah atuh nya manya yang ada kitu tuluy geus mah dibere pelatih ayeuna nu anyar pelatih oge meureun kok mangeko naon pasti wah geus jaho lah menang. Iya, tapi ini kita ingat ya, ini masih ada beberapa pemain kunci yang nggak boleh bermain. Betul. Ya, Putu, udah gitu, Marklock, Ciro. Ini akan jadi kendala serius ya. Daya dobrak Persib jelas akan melemah. Nah, tidak, kalau kata saya mah justru pemain muda yang nanti biasa dicadangkan harus menunjukkan kualitasnya ketika mereka tidak bisa bermain. Dirinya berpikiran positif wae. Lain berpikiran positif, orang mah nya teu naon lah ayeuna di acara ieu urang beda pendapat teu naon. Teu naon nya lain settingan dah. Emang urang mah eko hayang kitu urang mah henteu, cek urang mah henteu. Justru pemain anu biasa cicing di bangku cadangan ngan saukur meunang gaji buta istilahna itu kan menunjukkan ketika pemain-pemain inti mereka tidak bisa main. Berarti kemarin aya nu atuh ge nya pas diberi sanksi Komdis, Kiro, gitu oke atuh. Karugikeun klub apa gitu, nya teu kitu oge. Klub rugi nya teu kitu oge, tapi nya aya hikmahna lah segala sesuatu oge pasti aya hikmahna. Nya hikmahna meureun ayeuna pemain biasa cadangan bisa main, terus bisa nunjukkeun bahwa manehanana ge bisa gitu kan, gitu. Sok atuh berarti kan pemain ngora moal menyia-nyiakan ya kesempatan ieu nya sok saha kira-kira nu bakal muncul. Sebetulnya bukan hanya pemain ngora, tapi nu bakal alus tar dipaenkeun ayeuna. Tar dipaenkeun. Kesempatan ya. Ada kesempatan. Kadinya pasti ya. Febri kan Febri kamar-kamar loba berarti geus dijual. Geus pohon. Sekali dipaenkeun butut. Sekali dipaenkeun butut. Gitu. Kabogona komen. Rian, terus Edo, Rejaldi Hanusa. Ada kene. Araya kene. Sudah dijual. Can itu diteudeun gitu kan. Nah, itu kesempatan buat mereka menunjukkan bahwa Persib bisa menang karena berat. Mang orang mau boga feeling kieu. Ini Ezra enggak ada halangan kan buat main ya. Kalau misalkan dia dimainin di saat yang pas ya, Ezra teh sering bisa jadi pembeda, sering. Jadi ada pertandingan orang yang karek eleh jadi draw jadi menang Ezra. Mungkin ini juga bisa jadi kesempatan buat Ezra Maeko. Jadi lamun ti skill ya. Orang mah yakin nih si Boyan teh pasti resep kasih Ezra. Gayanya lihat deh. Kalau misalnya kita lihat pertandingan waktu di Malaysia, dia tuh memerlukan sebetulnya pemain-pemain yang flamboyan. Si Ezra teh kan flamboyan. Tapi dia itu cepat ngambil keputusan. Jadi lain flamboyan gutak gitek digiring digocek enggak. Ezra tuh tahu kapan dia cepat-cepat ngelepas bola ya, dioper ke teman-temannya, sama kapan dia harus syuting. Jarang ya mah. Jadi flamboyan itu dalam artian memang gayanya kan stylish ya, tapi nggak banyak gocek. Nah gaya efektif kayak gini ya. Jadi orang pas nyawa si Boyan ke Persib, sebenarnya pemain yang jelas kepake sama dia ya di tengah itu si Ezra. Nah ini mungkin masih belum ya, masih meraba-raba pasnya di mana. Karena kemarin dia waktu dipasang di sayap ya, pernah tuh dipasang agak keluar juga bagus. Itu loba gocek loba naon begitu dapat bola dilepas. Nah ini lawan Semarang juga ini akan menjadi pertandingan ketiga buat Boyan ya. Lain Bohan. Lain Julio Iglesias tapi Julio Iglesias. Tadi kan lu. Pertandingan ketiga buat Bohan, lain Boyan. Boyan berarti ya. Nah, berarti kan ari pelatih anu cerdik pertandingan katilu teh urang mah yakin mah kok manehna geus bisa nyaho kahayang karakter pemain teh nu kumaha pasti geus bisa ngabaca. Tah eta bakal jadi poin penting buat pertandingan ketiga pelatih baru Persib.
mata kudu menang. Tapi kemarin orang ngadenge kabar, jadi kan sempat viral tuh Boyan yang marah-marah kan dia tuh udah pelatihan kerasnya. Pas kemarin mah jadi bager someas ya. Dan ninggalin menurut teh. Iya kan kultur di Bandung mah gitu. Justru bahaya. Justru bahaya. Oh, bahaya. Kan Persib itu kan justru butuh yang disiplin, agak keras ini. Akhirnya ada someas nama. Jadi orang ngalaman aya pelatih-pelatih nu awalnya disiplin, ya kelakuannya jadi lembek. Orang tak kudu kemarin ya. Aya pelatih asing dah, 2 orang tiba-tiba nggak tahu kenapa jadi lembek, banyak toleransi. Jangan sampai lah Boyan. Iya betul. Kunaon jangan sampai dia nggak disiplin. Sebab aing mah teu ngarasakeun kerasnya Boyan karena udah lain pemain. Bener kan. Jadi boting ngagebrak papan teh nya eta mah gimmick kan lagi pengen viral terus gitu kan konten TikTok gitu. Denggel bor. Jadi tetap pada intinya mas saya berharap Persib bisa memenangkan pertandingan. Cek Mang Eko tadi ngomongnya kan orang mah ngomong iya rada berat. Rasionya lain-lain hayang Persib eleh. Urang geus langsung we dirinya menang, cek urang mah draw geus. Draw itu nya. Cek urang menang. Persib akan dapat 1 poin besok di Semarang. Oh ya ini Mang Eko jadi kan Boyan juga Boyan Bojan. Lain boy band. Nah, mun si Bojan mah malisik. Pi omongeun aja mana kan dibahas. Pi omongeun. Kan mereka kebahas eta si Bojan malisik. Oh, erek ngabahas eta. Jadi kan nanti putaran kedua mungkin diberi kesempatan dia menginginkan 2 sampai 3 pemain baru. Jadi gara-gara yang diinginkan gara-gara ngaran Bojan malisik eta jadi rame kan majarkeun dedek mawa pemain eta. Guys non wah rame gitu kan heboh di mana. Oh iya heboh paling atuh. Oh gitu ya sarua. Enggak karena banyak fansnya ini jadi itu banyak supporter kan karakternya beda-beda ya. Karakter yang menyukai pemain yang makin getihna ya terus militan gitu pasti suka sama Boyan ya. Semangatnya berapi-api. Betul dan mungkin Boyan juga pemain yang ada sekarang itu bukan pemain pilihannya dan tidak menutup kemungkinan mungkin nyamanehna geus we aya mah nu aya we heula karena bukan pilihan dia kan tapi lamun geus pilihan dia mah orang yakin manehna teh berprestasi pisan atuh mah kok. Iya tapi sanajan lain pilihanna cek urang mah Siro Alves aman atuh. Nya tapi kan eta teh jadi PR jeung Boyan pemain aya ieu kumaha dibentuk kahayang karakter ku si Boyan eta. Wah ieu mah kalem gitu. Iya berarti golongan bobotoh percaya proses. Jadi bukan percaya proses. Jadi lamun Persib teu berprestasi musim ayeuna kalem. Butuh lain berproses tapi kan eta PR cek urang teh. Fortes isukan mah main berproses. Ya geus dipaehan si Fortes mah. Maksudnya lagi dipaehan pergerakanana dipaehan gitu. Tetap jadi yang Boyan mah kan ini sampai putaran pertama berakhir tuh diberi kesempatan manehna can bisa milih pemain anu dipikahayang ku manehna berarti pemain nu aya nya dipoles ku manehna sebisa mungkin karakter aing teh kudu kieu gitu kan jadi strategi apa yang diterapkan sama Boyan itu nya si pemain teh kudu bisa oge karena sebagai pemain profesional ya harus cepat apa yang diperintahkan sama pelatihnya entong cek pelatih kudu kieu mainna orang tuh bisa gitu, mana tuh dibayar. Nah makanya itulah tren seperti itu, tren adaptasi yang cepat yang sekarang tuh menyebabkan trennya banyak pemain sebetulnya nggak bisa disebutkan cuma satu posisi, misalkan penyerang itu bisa. Ada juga penyerang yang tergantung gaya kan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan kok jadi sayap ya, jadi sayap kanan ada. Terus pemain yang kita selama ini taunya dia midfield defender ya, gelandang bertahan. Tapi dalam banyak pertandingan dia itu sebetulnya back gitu loh, back ya. Jadi nge-backup pemain-pemain di belakang dia itu sering. Jadi di era modern ini memang harusnya pemain itu bisa main di 2 posisi aja minimal ya. Posisi minimal. Jadi striker dan kiper. Dan satu lagi nanti bodoh orangnya tuh seri, striker jeung kiper. Nah, kudu gitu atuh. Lanjut. Dan mungkin satu pemain yang belum saya sebutkan tadi ada Fred yang mungkin tidak main di beberapa pertandingan mungkin lawan Semarang bisa jadi main. Fred kan pergerakannya dan bisa tapi pemain tipikal seperti Fred belum tentu disukai sama Boyan. Belum tentu. Iya. Boyan itu ya orang mah lain ninggalkeun di Persib waktu main di Malaysia dia melatih plus beberapa pertandingan Persib dia tuh pragmatis banyak tuh ya yang penting hasil kan jadi dia nggak akan terlalu tertarik sama pemain yang banyak gocek tapi efektivitas membagi bolanya rendah makanya orang tadi ngomong
si Ezra lebih suka lebih disukai daripada Fred. Nah, untuk para pemain juga mungkin lah, jadi Ezra atau Fred sok. Orang disukan bakalan kepake sok. Ya Ezra lah. Ezra. Terakhir kan Ezra kemarin cetak golna alus pisan eta tuh geus cantik malah dia gol terbaik eta. Jadi para pemain ketika ditempatkan bukan di posisinya, maneh teh kudu bisa sok. Ya bener tuh. Karena Eko tadi karakter pemain teh kudu bisa main di minimal dua posisi. Tapi terkadang ketika pemain ditempatkan di posisinya yang bukan tepatnya, mereka bisa lebih nyaman Eko. Tapi terkadang ada juga yang justru lebih melempem makanya gitu kan. Pelatih itu banyak yang bilang selain kemampuan teknis, pelatih itu juga dibayar untuk instingnya. Sok Jajang Mulyana puluhan tahun jelemanya Hona Jajang Mulyana striker, akhirnya kan jadi back. Jadi back dan bagus. Ya, bagus, makanya seperti itu. Nanti saya menduga nih ada 1-2 pemain ya yang akan cocok dengan posisi baru akibat instingnya Boyan. Saya yakin ya di kompetisi inilah. Kalau berarti isukan teh mencirinya menang, kurang seri. Lamun eleh dibotakan di gondrong. Lamun eleh ya kruna dibotakan. Enggak, tapi besok ingat ini kita mah wanti-wanti ya, tetap jangan sampai ada hal yang vulgar di stadion ya. Bobotoh hadir di stadion ketika lawan PSIS. Yang pertama itu kena sanksi, yang kedua itu menunjukkan Bobotoh itu nggak bisa diatur ya, nggak bisa nurut aturan. Jadi lain masalah make hati, da ieu mah urusan hati, da aya yang lalajo kan itu. Ya maksudnya Cici mau beja-beja tuh dah. Mau pakai baju beda. Sudah ada yang sudah ada yang menanti di sana. Besok itu kayak kalau dia lah bahaya lah. Ya, pokoknya isu kan mau lalahi ke stadion tong make baju pers gitu ya. Jadi pada intinya kita mah tetap mengedukasi. Jangan. Tapi kalau ada yang nggak kuat pengen ke sana, ya silahkan. Tapi jangan menunjukkan bahwa aing bobotoh ya hadir. Ulah. Jadi terus kudu kemarin itu diupload di medsos kanyaman ku komdis. Ada kumaha? Hari udunan embung. Eta. Udunan mana mah palingan udunan ge ngan udunan Amer palingan di sana. Entah ieu mah data nyebutkeun merek data naon itu. Tapi daripada eta mending kena tetap kopi gajah. Pancut ya kopi gajah. Oh gitu Bang ya. Nanti kita buktikan siapa prediksi yang lebih akurat ya. Kata saya draw, kata Mang Gusdur menang. Karena wajib menang. Karena tadi kopi gajah. Geus lah ieu. Kopi gajah geus. Ya. Tebak skor. Besok skornya berapa? Tulis di kolom komen. Yang benar dapat apa? Yang benar akan mendapatkan hadiah dari Marma Kopi. Hadiah juga uang. Iya. Sabaraha duitna euy. Voucher 100.000. Boleh 100.000. Oke, cepat buru-buru ya. Voucher 100.000 bagi mereka yang benar tebak skor. Nah, langsung di komen, jangan lupa di tag Marma Kopi.